Perkenalkan, nama saya Awaludin, mahasiswa PBG dalam jabatan LPPK Universitas Terbuka di siklus 2. Pada siklus 2 ini saya mengambil pelajaran IPAS, materi alat pernapasan pada manusia. Siap Kak, baca depan Kak, gerak, baca kanan Kak, gerak, istirahat di tempat Kak, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Untuk doanya Bapak minta kepada kelas untuk mungkin doanya. Silakan. Siap Kak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, mantap ya. Hari ini hadir semua. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ya kita akan menyanyi dulu kebiasaan kita, yaitu profil Pancasila. Speakernya kuat kan? Full kan Pak? Yang di YouTube-nya. Tuh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa.
Baik, untuk hari ini kita belajar apa ya, Nak? Belajar mengenai mata pelajaran IPA. Materinya apa? Yang materi yang pernah kita belajar yang minggu kemarin. Hah? Balok matematika. Sekarang kita IPAS, yaitu bagian alat pernapasan manusia. Ya, apa saja? Ada mulai dari hidung, lalu tenggorokan, paru. Nah, sekarang pembelajaran kita selanjutnya pada hari ini yaitu, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, peserta didik dapat menguraikan mekanisme pernapasan pada manusia dengan cepat. Yang keduanya apa? Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membuat alat peraga sederhana sistem pernapasan dengan cepat. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, pada pagi hari ini gimana perasaan kalian saat menghirup udara? Hah? Merasa gimana udaranya itu kalau lebih saat pagi? Oke ya. Lagi kalau kita merasa tidak bernapas, berarti kita ngapain? Atau kita kenapa? Kalau sesak masih bernapas loh. Apa? Mati? Iya. Benar. Kalau kita nggak bernapas ya jelas mati. Kalau orang masih bernapas, ya namanya belum meninggal atau mati. Oke, sebelum kita akan membuatkan alat peraga sederhana mengenai pernapasan pada manusia, nah terlebih dahulu kalian anak-anak bapak semua ya melihat video pembelajaran kita hari ini. Perhatikan benar-benar ya. Nanti kita akan mempraktikkan. Sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan proses hidung. Di dalam lubang hidung terdapat duri dan selap lebih. Duri itu berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan keluar udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga ini, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu pengalian udara, penghangat udara, dan pengaturan keluaran udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, merupakan persimpangan antara saluran tanah dan saluran udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tertutup atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan bronkus merupakan saluran trakea yang menuju paru-paru.
Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari bronkus, merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus merupakan tujuh dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati paru, melewati laring, melewati trakea, kemudian melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan napas. Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot tangga tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Sampai di sini ya pembelajaran tadi mengenai alat pernapasan pada manusia. Ada yang kalian ingin ditanyakan dulu atau sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita? Paham? Paham? Nah, tuh. Oke, sekarang nah, sebelum kita membuatkan alat peraga pernapasan pada manusia, ya, Bapak akan memberikan kelompok. Baik, sekarang untuk kelompok yang kemarin. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan memberikan yang KPD-nya. Ya, LKPD ini yaitu berisi langkah-langkah cara pembuatan alat pernapasan. Nah, apakah anak-anak semua membawa alat yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, ya, kalau sudah diletakkan di atas meja. Akan Bapak periksa. Nah, kalian mencari LKPD-nya. Ya, coba buka LKPD-nya. Sesuai nggak alat yang kalian bawa? Buka dulu mana alatnya. Ada yang kemarin itu alatnya apa? Ada botol, galon, sedotan, plastik, selotip, gunting, dan karet gula. Oke, letakkan dulu semuanya di atas meja. Alat-alatnya. Oke, sebelum kalian sudah ya. Sudah lengkap alatnya? Kalau sudah, memang di LKP langkah-langkahnya sudah ada. Untuk lebih paham, kalian perhatikan video selanjutnya.
3 buah galon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan, kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting sehingga akan dapat seperti ini. Langkah kedua ujung sedotan ini gagal dalam pembuatan nanti. kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan plastis ini sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan dalam bagian botol sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian gaya tubuhnya seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor. Air yang masuk. Langkah selanjutnya, aku dalam yang tersisa kita akan potong bagian ini ya. Kemudian kita coba sedikit rendangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian anak akan mengambil apa yang terjadi ketika ini kita tarik lepas, dan mereka akan mencoba menggunakannya dengan sistem pernapasan manusia. Karena ini apa yang kita lihat ini mewakili model sistem pernapasan manusia di mana bagian bawah ini merupakan perwakilan diafragmanya yang biru, sedangkan di bagian merah sini itu mewakili paru-paru, dan sedangkan di bagian atas ini mewakili trachea, mulut, dan hidung. Oke, sampai di sini bisa kita coba? Bisa. Kita praktekkan? Bisa. Nah, sebelumnya tadi di videonya untuk alas tutup botol mereka menggunakan apa? Balon. Nah, karena balon kita hanya 2, maka kita gunakan atau kita gantikan dengan plastik. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian melaksanakan membuat alat peraga ini, Bapak ingatkan waktu, ya, waktu dalam pembuatan alat peraga ini waktunya hanya 15 menit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, setiap kelompok jangan sampai tidak ada kebagian untuk bekerja. Contoh, ada satu orang memotong botol, jangan botol aja yang botol, yang lain tidak bekerja. Yang lain itu harusnya ngapain? Mengikat karet, mengikat balon pada sedotan atau memotong plastik. Oke, sekarang silakan laksanakan. Di sini, ya, di sini. Buang dulu. Ya, isi. Jangan terlalu pendek nanti motongnya ya. Oke, contoh. Jangan terbalik. Hati-hati ya yang menggunakan pisau atau alat. Ingat, waktunya hanya 15 menit dari sekarang. Nanti setelah selesai kalian membuat alat peraganya, kalian akan mengintegrasikan ke depan.
Sambil kalian bekerja, Bapak akan menilai kalian. Ada nggak yang tak bekerja? Nah, kalau tidak bekerja nanti nilainya ya rendah sih. Ini kartonnya kok belum dipotong? Ini kok salah? Ikatnya yang ini di bawah. Plastiknya dipotong. Ini nama aquanya itu. Ya. Masukin dalam. Anda boleh lihat.
Ini udah jadi belum nih? Kalau udah jadi, megangnya seperti ini, jangan megangnya diginikan. Kalau gini nggak nampak nanti paru-parunya. Oke? Udah siap semua? Oke, mantap ya. Nah, sebelum kalian presentasi, sampah-sampahnya tolong dibuangkan dulu. Ya, agar tidak mengganggu. Lalu peralatan yang ada lebih disimpan. Terutama pisau sama cutter jangan salah letak, nanti terpijak atau terpegang berluka. Nyaman semua? Oke, dari 3 kelompok siapa yang mau presentasi ke depan yang pertama? Maukah kelompok 1, 2, 3? Bapak tidak akan menentukan. Yang penting kalian bisa untuk mempresentasikan ke depan. Oke, nanti jangan lupa nama kelompoknya disebutin ya. Oke, silakan. Mbak, yang lain perhatikan temannya. Kami dari kelompok Adeludin akan mempresentasikan hasil dari hasil yang kami telah menjelaskan sebagai berikut. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Apabila plastik di bagian bawah ditarik, maka ke bawah, maka balon yang berada dalam botol menjelambung pada darah. Sementara itu, ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru. Apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada tempat semula. Oke, namanya tadi kamu menyampaikan itu ada inspirasi dan inspirasi. Nah, sekarang coba kamu buktikan. Apabila plastiknya ditarik, maka balonnya ngapain? Mengembang karena udara ada masuk. Oke, coba buktikan. Ya, kalau dimasukkan kembali plastiknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Underbase. Oke. Oke, kelompok siapa lagi? Sebutin nama kelompoknya. Kami dari kelompok Kamelia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat plastik ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Hal ini disebabkan tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas yang tetap menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Dan saat plastik dikembalikan pada saat semula, keadaan balon dalam botol akan mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil atau berkurang, sehingga udara dalam botol yang balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Ini disebut proses ekspirasi. Ya, sekarang kamu buktikan. Jadi enggak alat peraga yang kamu bikin. Coba di ke atas kan biar temannya kelihatan. Ya, ini
Ditahan ya. Ini namanya apa? Inspirasi atau inspirasi? Tahan ditarik. Inspirasi karena udaranya masuk ke dalam balon itu sama juga dengan masuk ke dalam paru. Oke, coba masukkan lagi, dimasukkan. Oke, maka paru-paru tidak mengembang. Itu namanya apa tadi? Ekspirasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kamelia. Ya, kelompok yang lain. Kami dari kelompok Lavender akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila plastik bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol mengapung karena terisi udara. Dan apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada saat semula, maka balon di dalam botol akan mengempis. Nah, coba kamu buktikan. Ya, ke atas lagi. Tangan kirinya yang megang sebagai di hidung atau tenggorokan. Oke, jadi nggak teman-teman yang lain? Jadi nggak? Jadi. Oke, jadi saat plastiknya ditarik, namanya apa? Inspirasi karena udaranya masuk. Kalau dimasukkan kembali, udaranya keluar. Namanya apa? Ekspirasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, mana tepuk tangannya? Saya masih ngantuk kayaknya nih. Oke, sebelum Bapak terima kasih ya sudah kelompok sudah mempresentasikan dan memperagakan hasil karya yang kamu buat ya. Jadi anak-anak Bapak semua berarti dari alat yang kalian buat ini tadi semuanya berhasil ya. Apabila plastik ya atau alasnya ditarik, maka balon di dalam botol itu akan terisi udara. Lalu kalau dikembalikan, maka udara itu akan keluar. Nah, contohnya sama juga dengan kita manusia, yaitu apabila kita narik nafas, tahan, lepas. Sama juga mulut, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, dari sini ada yang tidak kalian paham lagi? Saya udah paham semuanya, semuanya udah jadi semua ya? Oke, untuk lebih semangat ya. Nah, setelah kalian membuat alat peraga ini, kalian akan mengerjakan evaluasi. Sebelum mengerjakan evaluasi, Bapak minta dulu tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Pisaunya disimpan. Ya, jawabnya di situ aja langsung. Siapa nih? Penyambung itu penar. Jawabnya langsung aja. Jika kurang, ya. Ya, di bawah. Di bawah itu langsung tulis jawaban. Namanya tulis. Nah, nanti gimana Bapak menilai ini hasil kerja siapa, hasil kerja siapa? Kan Bapak nggak tahu kalau nggak tulis. Gimana?
enak dibaca soalnya dengan yang lain untuk memperhatikan anak lain atau saja. Baca betul-betul soalnya, jangan salah menjawab. Assalamualaikum.
Ya, jika sudah selesai silakan kumpulkan. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasinya, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita yang tadi? Apa lagi? Bahagia. Lagi apa lagi? Ayo. Nah, jadi perasaan kalian ini tadi ada yang senang, ada yang bahagia. Kenapa? Kenapa? Bisa membuat alat peraga, alat pernapasan pada manusia. Oke, sekarang Bapak minta dari setiap kelompok bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Coba. Oke, silakan dibaca kesimpulannya. Iya. Inspirasi adalah proses lakukan yang apabila pasti bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sementara itu, ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari botol apabila plastik yang di bawah dikembalikan pada tempat semula. Oke, kasih hapus dulu. Kelompok berapa lagi? Ayo, ya silakan. Saat plastik ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Hal itu disebabkan tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol udara luas. Yang akan menjadi lebih besar sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Dan saat plastik dikembalikan pada saat semula, keadaan balon dalam botol akan menipis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dibanding udara di botol kecil atau berkurang, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang hanya menipis. Itu disebut proses ekspirasi. Ya, kasih hapus dulu. Ya, kelompok yang satu lagi. Apabila plastik bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Dan apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada saat semula, maka balon di dalam botol akan menipis. Oke. Nah, jadi sekarang ya kesimpulan dari anak-anak Bapak semuanya ya sudah termasuk bagus. Sekarang Bapak memberikan penguatan. Nah, pertama kita itu harus tahu mana dia namanya mulut. Kita ibaratkan di sini ada mulut, lalu ada apa lagi? Mulai hidung. Anggap di bawah hidung ada mulut, lalu tenggorokan, lagi paru-paru. Nah, sekarang yang dinamakan ekspirasi itu seperti ini, yaitu udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, apabila udaranya masuk, nah namanya inspirasi. Nah, jadi sama dengan ini kan alat peraga pernapasan kita. Nah, sekarang contoh Bapak yang berikan lebih pasti. Nah, contoh kita manusia.
apabila kita menarik napas, lepaskan. Nah, kalau tarik napas, apa? Paru-paru kita akan mengembang atau mengempis? Mengempis. Ya, jadi sementara kita santai, paru-paru kita senantiasa apa? Mengembang atau mengempis? Nah, mau ulangi lagi. Ya. Sekarang buat tarik nafas. Nanti kalau tarik nafas, paru-parunya akan mengempang atau mengempis? Mengempis. Mengempis atau mengembang? Mengembang atau mengempis? Ayo. Nah, ulangi. Nih, kalau kita tarik, berarti mengembang, udaranya masuk. Nah, berarti kalau kita tarik, berarti paru-paru kita mengembang. Nah, kalau ini dimasukkan lagi, dia maknanya maka udaranya baru keluar. Maka sama dengan keadaan santai. Oke, itu untuk kesimpulannya. Nah, jadi dari sini pembelajaran kita ini Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengerti tentang pernapasan pada manusia. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya masih mengenai organ tubuh manusia, yaitu apa gunanya makan dan minum. Nah, makan dan minum ini, nah kita perlu makan atau tidak sebagai makhluk hidup? Perlu. Makan untuk apa? Untuk hidup. Bukan hidup untuk makan ya? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Oke, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah, sekarang ya sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pagi ini, ya, baik kita menyanyikan lagu nadanya dari Solera, lagu daerah kita yaitu daerah di Riau, tapi isi lagu itu adalah lagu alat pernapasan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak Bapak bisa ingat ya tentang pernapasan pada manusia. Oke, kita saksikan. Oke, Bapak harap sama-sama menyanyikannya ya. Sistem pernapasan pada manusia.
Ya, semangat ya. Napasan pada manusia, dimulai dari organ hidup, dari juga bulu hidup. Saya berfungsi untuk mencari udara. Sekali lagi ya. Oke, cukup untuk nyanyinya ya. Sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, terlebih dulu kita berdoa ya, supaya nanti perjalanan pulang kalian sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga apa yang kita pelajari tadi ya, mudah-mudahan mendapat manfaat dan ilmunya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketua kelas silakan menyiapkan. Ya, Kak. Bismillah.